warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novipa Anissa dari kelompok 2. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengamati dan mengidentifikasi simbiosis yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum itu, mari kita cari tahu dulu apa sih itu simbiosis? Simbiosis adalah interaksi yang berkembang atau hubungan makhluk hidup yang erat antara organisme dari spesies yang berbeda. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang menguntungkan bagi salah satunya dan merugikan bagi yang lain. Ada juga simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Lalu yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme saat satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama ada kutu putih dan pohon jambu. Kutu putih adalah pihak yang diuntungkan karena memperoleh zat-zat makanan dari daun jambu, supaya ia terus bertahan hidup. Namun, pohon jambu mengalami kerugian karena daun-daun pada tanamannya menjadi mengerut, menguning, busuk, dan layu. Bahkan jika dibiarkan, pohon jambu bisa perlahan-lahan mati. Yang kedua, nyamuk dan manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan berupa makanan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena bagian tubuh yang dihisap oleh nyamuk akan terasa gatal, bentol-bentol, kemerahan, dan berpotensi terjangkit suatu penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Yang ketiga, benalu dan pohon karet. Benalu adalah parasit yang diuntungkan karena menghisap air dan zat hara yang terdapat dalam pohon karet untuk bertahan hidup. Sedangkan pohon karet sebagai inangnya mendapat kerugian karena air dan zat hara diambil oleh benalu. Jika terus dibiarkan, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pohon karet tersebut. Selanjutnya, contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama ada lebah dan bunga. Di sini, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah, dan lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Yang kedua, ada kutu daun dan semut. Hubungan ini saling menguntungkan karena kutu daun merupakan serangga kecil penghisap getah tanaman. Getah yang dihisapnya akan mengeluarkan limbah yang disebut embun madu. Nah, embun madu ini merupakan makanan semut. Sebagai imbalannya, semut akan melindungi kutu daun dari berbagai serangga yang menyerangnya. Contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama, bunga air mata pengantin dan pohon sawo. Bunga ini hidup dengan cara merambat dan menyesuaikan tanaman inangnya. Tujuan bunga ini merambat pada inangnya adalah untuk mendapat sinar matahari yang cukup dalam melakukan fotosintesis. Melalui interaksi tersebut, maka bunga air mata pengantin dapat memproduksi makanan untuk tumbuh, sedangkan pohon sawo tidak dirugikan.